Keseruan lain di masa mereka bersama adalah menghabiskan waktu dengan sebuah game. Seperti saat di kereta, mereka bertaruh kaki sebelah mana yang akan melompati garis merah ketika orang-orang lewat. Gyeonwoo bertaruh kaki kanan dan si cantik bertaruh kaki kiri. Orang pertama yang lewat melangkah dengan kaki kanan dan memenangkan Gyeonwoo. Si cantik pun disentil keras di dahi. Gyeonwoo tertawa puas. Gadis itu menaikkan taruhannya dengan menampar. Gyeonwoo dengan terpaksa setuju. Tak lama, 6 orang tentara menuju garis merah. Dengan perkiraan hitungan Gyeonwoo, dia pasti akan menang lagi. Namun sayang, komandannya berteriak untuk ganti kaki di saat akan melewati garis. Ditamparlah Gyeonwoo berkali-kali. Dan pada akhirnya, Gyeonwoo menyudahi permainan tanpa kemenangan lagi. Adegan terakhirnya bikin nyesek lagi. Dan memang tak kenapa setiap kali Gyeonwoo bersama pacar galaknya dia selalu ketiban sial. Di saat main squash, bolanya terus saja mengenai kepala Gyeonwoo. Di saat main kendo, sang gadis selalu mengenainya tepat sasaran. No Op versus Pro. Di pagi hari, sang gadis nampak setia menunggu Gyeonwoo sambil panas-panasan. Lalu ketika bertemu, si cantik setia ini langsung merangkul-rangkul manja sambil jalan. Dengan semakin akrabnya mereka, semakin parah juga permintaan gadis itu kepada Gyeonwoo. Si Nenggelis ini meminta tukeran alas kaki. Gyeonwoo pun tidak mau. Wong tukeran sama sepatu hak tinggi. Kata Gyeonwoo, aku beliin baru aja deh. Aku nyeker aja deh. Aku kasih sepatu aku, nanti aku beli sepatu lagi buat aku deh. Tetap saja gadis itu memaksa tukeran. Gak ada opsi lain pokoknya. Lelaki harus bisa memahami wanita. Kemudian mereka berjalan di sekitaran kampus, sambil Gyeonwoo yang menahan rasa malu dan kesakitan karena memakai sepatu hak. Lalu gadis itu berlari-lari kecil sambil bilang, ayo tangkap aku. Seperti biasa, ditambah embel-embel, jika tidak aku akan membunuhmu. Gyeonwoo paham sekali kalau ancaman pembunuhan hanyalah sebuah candaan dengan mimik serius dari sang gadis. Banyak pria pasti setuju dan senang candaan-candaan keras sang gadis, lebih baik daripada kata-kata halus namun menyayat batin. Malamnya di saat turun hujan, dengan sangat cepat dan kompak mereka menuruni tangga menuju ke rumah sang gadis. Berteduh sebentar sambil senyum-senyum dan sesekali saling memandang. Ciri khas gaya pacaran tahun 90-an. Tidak seperti sekarang yang barbar, American style. Gyeonwoo tiba di rumah sang gadis dan bertemu dengan orang tuanya. Ciri orang Asia nih, ditanya-tanya dulu sama orang tua. Sampai dibuatin lagu sama Jamrut. Ngapelku gak pernah romantis, disuguhin keris. Cuman beda kalau di Korea, nggak disuguhin apa-apa. Hah. Di saat pulang, Gyeonwoo yang masih di dekat rumah pacarnya mendengar suara ibu dan sang gadis itu beradu argumen, membahas Gyeonwoo yang madesu. Setelah lama tidak bertemu, tak terasa 100 hari sudah mereka jadian. Gyeonwoo yang sedang tidur di perpustakaan ditelepon gadis itu untuk menyuruhnya membawakan mawar di saat gadis itu nanti sedang bermain piano di ruang kuliahnya. Serta menyuruh Gyeonwoo membawa seragam SMA. Di saat tiba di auditorium kampus si cantik, Gyeonwoo langsung ciut. Ternyata isi kampus gadis itu penuh perempuan. Sempat berniat pergi, Gyeonwoo tersentuh lagu yang sedang dimainkan gadis itu. Melodi komposer Jerman dengan lagu Canon in D Mayor membuat dirinya menjadi pria sejati. Perlahan melepas penyamarannya, perlahan Gyeonwoo menuju ke pacarnya dan berhenti tepat di belakang gadis itu. Disinilah Gyeonwoo berpikir gadis itu bukan sekedar tipenya saja. Dia memberi mawar disertai tepuk tangan haru dari seluruh orang di sana. Tanda persetujuan akan suasana romantis. Di malam hari mereka terlihat tidak seperti sepasang kekasih, melainkan seperti sahabat yang baru saja belajar mencintai satu sama lain. Mereka mengunjungi Lapok 2, bersenang-senang, minum-minum, dilanjutkan pergi ke klub malam untuk berdansa liar di sana. Dan sejak kedatangan mereka ke sana, klub malam itu mempunyai special day setiap bulannya dengan dress code baju seragam SMA. Seperti biasa, Gyeonwoo menggendong gadis itu karena mabuk. Sehabis dari klub malam, mereka tidak lagi pergi ke motel karena Gyeonwoo sudah tahu alamat rumah gadis itu. Setelah di dalam taksi, Gyeonwoo yang sedikit gugup mencoba merangkul gadis itu yang sedang tertidur dan meminta drivernya untuk berjalan slowly. Di dalam rumah si cantik, seperti biasa dia diinterogasi dulu oleh ortunya sang gadis. Kali ini Gyeonwoo diajak minum bareng papanya. Dengan malu-malu dia minum sambil diperintahkan ortu sang gadis untuk mengkosongkan isi kantongnya. Bapaknya ingin lihat barang apa aja yang dia bawa. Di saat bersamaan Gyeonwoo menaruh dompetnya. Terlihat ada sebuah kondom yang ternyata dimasukkan paksa oleh pejalan kaki di saat Gyeonwoo menggendong si cantik. Lalu bapaknya berpesan untuk tak menemuinya lagi. Tepat 100 hari mereka jadian. Dan setelah hari itu, si gadis sudah tak pernah menghubungi Gyeonwoo lagi.
Setelah lama tidak bertemu dan sewaktu malam, Gyunwoo yang sedang kencan buta ditelepon gadis itu untuk datang ke kafe pada jam 7 malam. Dan ternyata sang gadis itu juga sedang ada kencan buta dengan sesosok pria yang dicalonkan ibunya. Awalnya Gyunwoo tidak mau pergi ke sana. Setelah minum beberapa botol, dia dikejutkan di toilet. Rupanya, gadis kencannya malam itu adalah pria, mungkin setengah pria. Gyunwoo pun menangis. Dia pun lalu pergi langsung ke tempat sang gadis. Dan sambil disambut senyuman oleh sang gadis, Gyunwoo dengan sopan memperkenalkan diri. Baru saja duduk, sang gadis langsung penasaran bertanya perihal Gyunwoo yang berkencan dengan seorang wanita. Kemudian, pria calon gadis itu menyapanya dengan mengatakan Gyunwoo beruntung berteman dekat dengan gadis itu. Dan dia sudah diceritakan oleh si gadis perihal dirinya yang berteman dengan Gyunwoo. Tunggu, hanya teman? Gyunwoo berpikir dalam hati. What the? Dengan tekad hati yang bulat ingin berpisah, Gyunwoo menarik lengan gadis itu dan membawanya ke tempat sepi. Lalu Gyunwoo berkata, dia bukan cowok yang pernah putus denganmu kan? Sebenarnya Gyunwoo sampai saat ini tidak mengetahui bahwa mantan sang gadis itu telah meninggal. Lalu dia mengambil kalung sang gadis itu. Gyunwoo tahu melalui perasaannya, kalung itu hadiah dari mantannya, dan sambil menasehatinya kalau bertemu dengan sosok yang baru, kau harus melupakan masa lalu. Gadis itu kaget, bagaimana Gyunwoo bisa mengetahuinya. Gyunwoo lalu menambahkan nasihatnya, jaga emosi, harus patuh, cowok suka menyukai sesuatu yang feminim, jangan banyak minum. Kalau aku sih nggak apa-apa, tapi nanti pura-pura menyerah aja atau tidak berusaha menang. Dan semoga kamu beruntung bersamanya. Setelah itu Gyunwoo langsung pergi di saat gadis itu menitikkan air mata. Kemudian gadis itu kembali lagi ke meja calonnya. Sambil senyum, sang calon pacar gadis itu menginfokan bahwa Gyunwoo sudah pulang duluan. Sebelum pergi, Gyunwoo berpesan kepada calonnya tentang 10 aturan yang harus dipatuhi. Kemudian cowok itu memaparkan semuanya. Yang pertama, jangan memintanya jadi feminim. Jangan biarkan dia minum lebih dari 3 gelas. Saat di kafe, jangan pesan cola, pesanlah kopi. Jika dia ingin memukulmu, pura-puralah kesakitan. Jika itu memang sakit, pura-puralah tidak terasa sakit. Saat hari ke-100 jadian, bawakanlah mawar. Jangan lupa belajar kendo dan squash. Siap-siap masuk penjara suatu saat. Kalau dia bilang akan membunuhmu, jangan terlalu anggap serius. Dan jika kaki dia sakit, tukar sepatumu dengannya. Terakhir, dia suka menulis, berikan dia dukungan. Seketika gadis itu berlari mencari Gyunwoo. Mereka berpapasan beberapa kali tetapi tidak pernah bertemu satu sama lain. Lalu gadis itu memutuskan untuk pergi ke kantor keamanan kereta. Terlihat Gyunwoo berdiri di tepi peron. Di saat bersamaan, sang gadis terus saja meneriakkan namanya melalui mikrofon. Gyunwoo tersadar dan berlari menuju ke sana. Setelah bertemu, mereka berpelukan. Seperti biasa, habis itu Gyunwoo mendapatkan bogem mentah. Dan kini mereka tepat berada di persimpangan jalan. Gadis itu menyuruhnya menulis surat untuk saling mengungkapkan perasaan. Di sini diceritakan Gyunwoo yang dulunya hanya berniat mengobati kesedihan gadis itu berubah menjadi tidak bisa melepaskannya. Sementara dari sisi sang gadis, dia belum bisa melepaskan perasaannya terhadap mantannya yang telah meninggal. Dia merasa kasihan dengan Gyunwoo yang sudah sabar menanti lama namun tak kunjung. Gadis itu menetapkan hati untuk Gyunwoo. Gadis itu bersiap untuk melupakan Gyunwoo. Lalu di sebuah bukit mereka duduk berdua. Beginilah cara mereka bersiap untuk berpisah. Gadis itu menunjuk sebuah bukit di seberang bukit mereka dan menyuruh Gyunwoo untuk pergi ke sana. Gadis itu hanya ingin mencoba apakah bisa mendengar suara orang dari sana. Derita dan penyiksaan apapun selalu akan Gyunwoo jalani untuk gadis itu. Sesampainya di seberang nun jauh di bukit itu, Gyunwoo melambaikan tangan, disertai teriakan yang memang tidak akan terdengar sama sekali. Lalu di saat momen itu, si gadis mengungkapkan perasaannya. Dia terus saja meneriakkan nama Gyunwoo disertai meminta maaf. Walau dia tahu suaranya tak terdengar, dia merasa bodoh dengan dirinya yang tak bisa mencintai Gyunwoo untuk saat ini. Terkadang cinta memang tak butuh raga, tak butuh pertemuan. Cinta adalah rasa dalam hati suci dan tak bisa dibayar dengan apapun. Gadis itu belum bisa melupakan sosok mantannya. Setelah kejadian itu, mereka duduk berdua di sebuah pohon. Gadis itu meminta surat Gyunwoo untuk dimasukkan ke kapsul waktu yang akan dikubur selama 2 tahun.
Setelah 2 tahun nanti mereka akan bertemu kembali dan membacanya, dengan harapan mereka dapat menemukan jawaban atas hubungan mereka. Selama 2 tahun tanpa bertemu, Gyunwoo berusaha memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Dia menulis kisah cintanya dengan gadis itu di internet dan banyak belajar segala hal, dari mulai renang, kendo, squash, dan lain-lain. Semua yang Gyunwoo lakukan masih sama, demi gadis itu dan masa depannya. Lalu naskah kisah cinta Gyunwoo diterima baik oleh salah satu penerbit buku dan diangkat ke film layar lebar. Gyunwoo senang di akhirnya dapat mewujudkan salah satu impian sang gadis. Tepat setelah 2 tahun, Gyunwoo kembali datang ke tempat kapsul waktu itu dikubur. Menunggu dan terus menunggu, gadis itu tak pernah datang. Lalu dia membuka isi kapsul itu sendirian dan membaca surat gadis itu untuknya. Di dalam surat itu, sang gadis menceritakan dia bahagia dapat bertemu dengan Gyunwoo. Hari di mana dia pertama kali bertemu dengan Gyunwoo adalah hari tepat setahun setelah kekasih sang gadis meninggal. Gadis itu mengungkapkan dia terus berusaha mencari diri kekasihnya dalam diri Gyunwoo. Dan dulu, tepat di bawah pohon Gyunwoo sedang duduk saat ini, gadis itu dan kekasihnya merencanakan masa depan bersama-sama. Namun kekasihnya meninggal. Dan selama gadis itu jalan dengan Gyunwoo, dia selalu mengunjungi ibu dari kekasihnya. Ibu dari kekasihnya selalu berusaha memperkenalkan gadis itu kepada pria yang sangat baik. Namun gadis itu terus menolak. Gadis itu terus bercerita dalam surat itu. Semakin dia dekat dan menyukai Gyunwoo, semakin juga gadis itu merasa bersalah. Dan setelah hari itu, Gyunwoo terus saja bolak-balik menanti gadis itu yang tak kunjung datang. Tepat setelah setahun Gyunwoo membaca surat itu, sang gadis datang ke pohon itu. Dibarengi dengan dia bertemu dengan seorang kakek tua yang tengah beristirahat di bawah pohon. Setelah bertegur sapa, kakek itu berkata bahwa pohon itu menyembunyikan sesuatu. Gadis itu juga mengungkapkan bahwa dia juga mempunyai rahasia di bawah pohon itu. 3 tahun lalu, dia menguburkan surat bersama Gyunwoo dan berjanji akan membaca surat itu tahun lalu. Namun, gadis itu tak bisa datang. Gadis itu hanya bisa pasrah. Dan kalau memang takdir, dia pasti akan bertemu dengan Gyunwoo lagi tanpa disengaja, pikir gadis itu. Setelah itu sang kakek bergantian cerita. Dia mengungkapkan bahwa dia juga membaca surat mereka berdua. Lalu sang kakek bercerita bahwa tepat setahun yang lalu pohon itu mati terbelah 2 tersambar petir. Lalu seseorang pria bersedih karena pohon itu mati. Dia lalu menanam pohon yang lain dan bertanya kepada kakek itu, apakah pohon ini terlihat sama dengan sebelumnya? Dia bilang ada gadis yang akan sedih kalau tahu pohonnya mati. Gadis itu berlirik kecil menyebutkan sebuah nama, Gyunwoo. Pada akhirnya gadis itu dapat melupakan mantannya sepenuhnya. Dia melempar ke laut kalung pemberian kekasihnya dulu. Gadis itu juga mencoba menghubungi Gyunwoo, namun sepertinya nomor telepon tersebut sudah tak digunakan lagi oleh Gyunwoo. Dan di suatu hari ketika gadis itu ingin berkunjung ke rumah ibu dari mantan kekasihnya, dia memasuki kereta dan terlihat ketika pintu kereta itu telah tertutup. Seseorang berlari-lari mengejar kereta itu karena melihat sang gadis itu di dalam kereta. Sampainya di sana, gadis itu memeluk hangat ibu mantan kekasihnya. Dia menginfokan baru setengah tahun dia tinggal di Inggris. Dan dia juga bilang bahwa dia sekarang sudah bisa melupakan anak dari ibu itu, mantan kekasihnya yang dulu. Ibu itu merasa senang. Tak lama seorang pria bertemu dengan mereka. Sambil mengacak-acak wajah pria itu, sang ibu yang ternyata bibinya pria itu memperkenalkan pria itu kepada sang gadis. Sang bibi berkata, selama masa-masa sulit beberapa tahun yang lalu, dia berusaha memperkenalkan dengan gadis itu. Dia adalah Gyunwoo. Gadis itu menitikkan air mata. Secara kebetulan melihat Gyunwoo di depannya. Bibi Gyunwoo mengungkapkan bahwa Gyunwoo berniat pergi ke Inggris dan meminta sang gadis untuk menemani membantunya selama di sana. Bukan kebetulan. Setelah itu mereka duduk bersama dan mereka saling berpegangan tangan erat di bawah meja, seakan tak mau lagi untuk berpisah. Dan film pun berakhir. Jodoh itu selalu bertemu meskipun dilempar ke bukit yang jauh. Atau bagi Anda yang belum bertemu jodoh Anda, dipersilahkan membuka Tinder dan lainnya. Atau cerita saja melalui komen di bawah. Ungkapkan sesuatu yang tak pernah bisa Anda ungkapkan sebelumnya. Di film ini diambil dari sisi baiknya, sang gadis mengajarkan kita untuk berpasrah dan mengajarkan kita juga untuk selalu setia dengan orang yang kita cintai. Dan dari sisi baiknya Gyunwoo adalah usahanya, kesabaran dan ketulusan hatinya. Seseorang yang memiliki hati yang sabar dan tulus akan selalu berusaha menjadi yang terbaik.
Dan bagi Anda yang mempunyai kasus seperti film di atas, disarankan Anda menyetel lagu Jigas dengan judul Sahabat Jadi Cinta atau Anna Mary feat Marshmello dengan judul If Are and the Ends. Banyak banget sih sebenarnya yang mewakili perasaan digantung, TTM atau friendzone. Dan akhir kata, semoga Anda terhibur. Sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Have a nice day kalian semua dan bye-bye.